Bupati Banyuasin itu bilang ke inspektoratnya, saya belajar betul juga sih, harusnya inspektorat itu menjalankan fungsi katalisator, mempercepat bagaimana kualitas data hukum, apakah sudah sesuai atau belum, dan bagaimana meningkatkan kinerjanya, artinya bisa menganalisa, bisa mengevaluasi. Nah, ada hal yang baru Bapak Ibu sekalian dalam penyampaian LPPD ini di tahun 2024 terhadap LPPD di tahun 2023. Yang pertama, ketika tim penyusun LPPD dibuka, sistem informasi laporan kunjungan pemerintah daerah itu kan ada elemen data ya yang dimasukin. Kemudian ada mengupload data. Nah, kita mulai tahun ini mempersilahkan keluh kesahnya Bapak Ibu sampaikan di situ, ya kan? Yang kami pahami adalah selalu keluh kesah itu alasannya nggak ada anggaran. Itu sampaikan di situ. Keluh kesahnya karena SDM bermutasi nih, Kasubag perencanaan orang baru nih. Terus yang ketiga, gak didukung oleh kebijakannya. Nah, sehingga pada saat di tahun 2024 ini kita mencoba nih, supaya nanti di inspektorat juga membuka, mau tahu perencanaan bagaimana hasil reviewnya, bagaimana catatan hasil review yang disampaikan oleh inspektorat sebelum ditandatangan oleh bupati wali kota. Oh, rupanya terkait indikator kaitan misalnya ada relokasi ya, relokasi rumah warga terdapat program pemerintah daerah. Oh, belum ada, padahal pada tahun 2023 itu ada pembangunan fasilitas kesehatan terdapat rumah warga. Itu juga ada terus informasi. Kemudian jalan misalnya, kondisi jalan dalam kondisi baik dan sedang. Artinya kondisi jalan yang menjadi kewenangan kabupaten kota itu sejauh mana? Ternyata capaiannya tidak masuk standar pelayanan minimal, masih jauh misalnya kondisi baik dan sedang. Misalnya tidak mencapai 70%, hanya 50%. Nah, tentunya bagian dari catatan hasil review teman-teman inspektorat untuk merekomendasikan perbaikan tahun depan dalam dokumen perencanaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu pengantar dari saya. Jadi ketika 2 tahun ini kita sudah mendapatkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama terhadap LPPD 2021, agak terlambat mungkin ya, hasilnya baru keluar itu di tanggal 24 Maret 2023 dan disampaikan secara resmi di Hari Otonomi Daerah tanggal 29 April 2024. Nah, kemudian barusan kemarin juga kita menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023 terhadap LPPD 2022. Ini agak lebih cepat ini. Karena apa Bapak Ibu sekalian? LPPD dijadikan dasar oleh teman-teman daerah sebagai indikator TKD, tunjangan kinerja atau PPP ya istilahnya. Jadi bisa saya sampaikan di sini, nilai LPPD terhadap LPPD itu bobotnya 40%. Ya kan? Kemudian sakit, ya kan, laporan kinerja internal pemerintah bobotnya 2,5%. Dan laporan opini keuangan BPK itu hanya 2%. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian mau menaikkan tunjangannya, harus nilai evaluasinya itu paling tidak kategori ini. Nah, ini memang menjadikan semua. Ketika kita menjadikan pedoman dalam penyampaian laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah Permendagri nomor 18 tahun 2020, di mana bobot yang paling besar untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah bobot makro. Maka nanti kita akan ada sampai ke slide saya bagaimana strategi. Tapi nanti itu setelah kita menyampaikan raportnya. Pada pengen tahu raportnya gimana? Jadi kan baru hasil nilai dan status nanti saya sampaikan akan kita. Nah, ini terkait dengan kita mencoba kembali lagi bagaimana timeline penyusunan LPPD. Kenapa sih Bapak Ibu sekalian selalu senang menumpuk kerjaan itu di awal tahun? Ya kan? Padahal itu kerjaan tahun lalu. Pada saat di awal tahun nyusun LPPD, nyusun LKPJ. Mungkin kalau SPM sudah mulai berjalan tahun lalu bagaimana penyampaian secara predikat per triwulan. Nah, maunya kita LPPD itu seperti itu. LPPD sebagai kinerja selama setahun dimulai per triwulan. Triwulan pertama katakanlah setelah hasil setelah LPPD disampaikan, artinya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,
mulai dibentuk tim penyusunnya untuk RPPD tahun 2024 yang akan menyampaikan RPPD 2024. Nah dari situlah mulai dilakukan monitoring terus terhadap data. Data ini penting Bapak Ibu sekalian, karena menurut saya data itu bisa dua sifatnya. Pertama adalah kinerja. Kinerja yang tergambar dalam program kerja perangkat daerah. Itu sejauh mana sesuai dengan indikator kinerja uji outcome yang ada dalam RPPD. Itu harus disesuaikan sehingga antara realisasi dengan targetnya itu bisa disesuaikan, ya kan? Kemudian juga ada indikator kinerja yang bisa berdasarkan data rutin yang Bapak Ibu kerjakan di perangkat daerah, sehingga dimonitor terus nih tahapan dari bulan pertama setelah April sampai Juni, terus Juli sampai Agustus, sampai di bulan terakhir periode Oktober sampai Desember. Maunya sih seperti itu, sehingga jadi pada saat di awal tahun depan Januari itu tinggal nyampein aja, tinggal enak. Inspektorat, tim penyusun tidak lagi menumpuk kerjaan di awal tahun 2025 Januari. Kalau sekarang kan kayaknya dikejar waktu nih, tinggal berapa hari lagi ya? Tinggal 31 Maret, tanggal 10 sudah Ramadan. Sehingga kita harus mempercepat untuk jadi kalau mempercepat sih bagus, tapi hasilnya kan terburu-buru, banyak kekurangan. Nanti akan saya sampaikan kebijakan terbaru kita. Hasil terburu-buru itu bisa jadi nilai 0, ya kan? Karena bagaimanapun yang dievaluasi, yang dinilai adalah indikator kinerja kunci, baik itu makro maupun outcome yang menggambarkan keberhasilan ataupun kekurangan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah itu semua harus memiliki data yang jelas. Nah ini timeline Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut next. Nah ini yang saya sampaikan tadi di tahun ini. Jadi kalau tim APIM itu atau inspektorat tahun ini nggak ada lagi pilihan TDI Pak. Jadi di dalam sistem SIRPPD itu TDI Bu. TDI buangnya. Kalau TDI itu kita dari pusat selaku tim nasional PPD kita memberikan nilai. Memang ada dua cuman kan. Terlalu banyak akhirnya ketika TDI itu disampaikan seluruh Indonesia, ada hampir ribuan. Habis waktu. Kita mau mempercepat hasil evaluasi ini keluar dalam waktu secepat-cepatnya. Yang oke tidak oke itu psikologi TDI. Mulai masuk tim provinsi ini akan melakukan evaluasi terhadap RPPD di kabupaten kota. Itu selesai sampai bulan Juni. Juni baru Timnas bekerja memvalidasi hasil di daerah provinsi. Itu selesai bisa di Juli. Sehingga hasil dalam bentuk keputusan menteri tadi terkait skor kinerja bisa disampaikan pada saat Agustus, pada saat pidato kenegaraan presiden. Nah ini syarat ini yang Bapak harus penuhi, baik itu tim penyusun RPPD dan teman-teman inspektorat untuk melakukan verifikasi. Pertama, syarat administrasi. Jadi simpelnya administrasi itu harus ada konsultan, harus ada seluruh surat pengantar sama lampiran data pendukung harus ada konsultan. Bagaimanapun saya tahun lalu termasuk yang Pak Bela ya. Saya memvalidasi Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak data daerah itu tidak pakai konsultan. Ini wajib, tolong karena itu wajib tahun ini jangan sampai harapan dari Pak Asisten supaya meningkat semua kabupaten kota di Sumatera Selatan supaya sedang semua malah nanti tambah buruk gitu. Ya, ini kita harapin harus ada konsulat. Tanda tangan harus kepala dinas, tidak boleh kepala bagian. Nah, terus ada pertanyaan nih, misalnya, oh ini urusan bencana, tapi ada di perumahan terkait relokasi korban yang rumahnya terdampak bencana, nggak ada yang mau tanda tangan gitu. Akhirnya datanya tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, ini harus ada resernya atau minimal asisten. Nah, ini Pak Asisten kendala data dukung syarat administrasi. Nah kemudian setiap data yang disampaikan, baik itu elemen data antara pembilang dan penyebut, baik antara yang dilayani dengan yang total yang harus dilayani, harus ada datanya. Nah ketika kita dari tim inspektorat maupun tim provinsi maupun timnas kemudian akan melihat kesesuaian, sesuai nggak antara elemen data tadi pembilang penyebut dengan data dukung.
Jangan misalnya data di anak usia PAUD yang dimasukin data anak SD. Jadi pasti nilai administrasi secara administrasi tidak memenuhi syarat. Ini menjadi pegangan teman-teman inspektorat sebelum memberikan verifikasi ya, status verifikasi, menganalisa dan melakukan catatan. Memberikan status verifikasi. Nah, kemudian ada syarat substansi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian, ketika data yang disampaikan harus sesuai dengan definisi operasional yang ada di dalam pedoman penyusunan BPPD. Jadi indikator ini Bapak Ibu sekalian bukan dari kami di Kementerian Dalam Negeri. Ini dari Kementerian Teknis. Kementerian Teknis yang menyampaikan ini. Jadi seharusnya sudah tergambar juga di seluruh perangkat daerah. Sehingga kalau sudah dipahami terkait indikator, akan mudah mendapatkan datanya. Harus ada kesesuaian antara data dan data dukung, dan kemudian rincian data dukung. Selalu dari teman-teman inspektorat harus menggali ini Pak. Jangan hanya elemen data total aja, tapi tidak ada rincian. Misalnya data ibu hamil, ternyata langsung total ibu hamil, itu kan kita terima karena tidak memenuhi syarat substansi. Harus dirinci per puskesmas yang ada di seluruh kabupaten kota, yang ada di kecamatan. Seperti itu harus memiliki rincian. Yang kedua benar, harus menggunakan perhitungan yang jelas. Ini hitungannya kan ada di kementerian. Di seluruh perhitungan ini harus ada. Misalnya gini, misalnya berbicara mengenai tingkat pendidikan kesetaraan kan ada paket normal A, B, C, ya kan? Nah itu kan dipilah-pilah. Pada saat perhitungan itu harus menggunakan juga rekap perhitungan atau menghitung terkait dengan angka kelahiran total sesuai dengan peraturan di BKKBN. Itu harus ada perhitungan yang jelas. Data tanpa perhitungan yang jelas, tanpa sumber yang bisa dipertanggungjawabkan tidak bisa kita terima. Itu syarat administrasi yang Bapak Ibu harus, syarat substansi yang Bapak Ibu harus penuhi. Dan kemudian ada perlakuan indikator kinerja kunci yang masuk kategori ekstrim. Nah ini Bapak Ibu dari teman-teman tim penyusun harus perhatikan, menghindari capaian kinerja ekstrim melampaui angka batas maksimal 100%. Ini harus dihindari ketika capaiannya lebih dari 100%. Nanti Pak Bela akan menjelaskan mana-mana indikator kinerja kunci yang memang boleh di atas 100%, mana yang tidak. Kemudian syarat untuk yang ketiga adalah indikator kinerja kunci yang berkarakteristik khusus. Jadi misalnya di tahun 2023 tidak terjadi bencana di pemerintah di daerah kita, buatlah surat keterangan, berarti tidak ada bencana. Itu masuk karakter khusus. Dan inputnya adalah 0/1 ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi kejadian 2 tahun lalu ketika surat keterangan karena faktor insidental inputnya 1/1, kemudian teman-teman inspektorat memberikan status TDI, tidak ada lagi. Jadi ketika surat keterangan seluruhnya, baik itu yang bersifat karena tidak ada anggaran ataupun tidak ada bencana, tidak memiliki kewenangan, ataupun secara faktor geografis kita tidak memiliki pantai misalnya, itu diinputnya oleh tim penyusun adalah 0/1 dan status dari teman-teman inspektorat adalah oke. Nah ini yang berubah pada saat kita melakukan verifikasi yang review dari teman-teman di inspektorat sebelum nanti sampai ke provinsi dan di Timnas BPPD. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, kalau mau tahu perhitungan harus tahu nih perhitungan bagaimana laporan Permendagri 18/2020 menjadi nilai tadi kan. Ada satu daerah tinggi, sekian daerah sedang, ada juga yang rendah dan sangat rendah. Jadi ini harus dicatat supaya kita bisa menghitung kinerja kepala daerah kita seperti apa. Jadi secara sederhana adalah 75% kinerja kepala daerah itu berasal dari perangkat daerah, ya kan? Bersama dengan data makro itu dicampur 25%. Sisanya adalah 25% adalah data pertumbuhan kinerja makro 2 tahun. Nah, ketika ada 25%, Bapak Ibu harus memperhatikan nanti mana indikator kinerja kunci yang karakteristiknya negatif.
Nah, ketika angka kemiskinan, angka pengangguran, dan Gini rasio atau ketimpangan pendapatan itu turun trennya, dan itu bagus nilainya. Itu nilainya akan menjadi bagus dan berdampak pada nilai yang besar, nilai kinerja kepala daerah. Cuman memang ini datanya given, data dari BPS. BPS rilis sekarang dari Bapak Ibu, akhir bulan Februari sampai Maret. Nah, mungkin berjenjang dari BPS pusat, kemudian BPS provinsi, baru BPS kabupaten. Ini datanya nilainya besar, data BPS. Makanya saya selalu bilang, kalau pada saat BPS menyampaikan melakukan survei sensus nasional, kan setiap dua kali dalam tahun, April dan September, yang dirilis kalau September adalah bulan Februari. Itu data dari daerah harus maksimal, ya kan? Bagaimana sejahteranya masyarakat, dan kita data dari seluruh perangkat daerah ketika disurvei. Dampaknya adalah nilai kinerja daerah. Nah, itu status kinerjanya. Jadi untuk mencapai sangat tinggi memang berbeda dengan hasil MPBD terakhir di 2019. Ketika itu daerah pada zona nyaman di angka 3, itu sampai 4 adalah sangat tinggi. Saat ini dengan adanya perubahan Permendagri menjadi Permendagri nomor 18 2020 untuk mencapai sangat tinggi tidak ada daerah berapa 4,21 sampai 5. Jadi apa Bapak Ibu sekalian? Janganlah mengejar angka, jangan. Tapi bagaimana kinerja kita untuk masyarakat kita itu bisa meningkat? Kan bagaimana hasil evaluasi itu pertama apa? Bisa diberikan penghargaan, ya kan? Dari presiden ataupun dari kementerian kalau memang urusan-urusan itu berprestasi, kan kepala daerahnya, bupati, wali kota. Kemudian yang kedua, sinkronisasi perencanaan pembangunan. Jadi memang LPPD ini kan lex spesialis 2 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Ketika laporan tahun lalu, dievaluasi tahun ini, baru disusun anggaran tahun berikutnya. Jadi lex spesialis 2 tahun. Tapi paling tidak hasil evaluasi nanti yang memiliki skor setiap urusan itu bisa melakukan perbaikan pada rencana pembangunan. Nah, ini yang dilakukan pada saat kita melakukan pemungutan skor dan kinerja. Nah, kemudian juga dalam melakukan evaluasi kita ada metodenya Bapak Ibu sekalian. Ketiga, ada 3 metode yang kita gunakan. Pertama adalah metode proporsional aktual. Nah, metode ini dimungkinkan daerah menjadikan daerahnya itu nilai berapa adalah nilai maksimum dijadikan pembanding. Jadi Bapak Ibu, LPPD ini ketika dievaluasi, nilai indikatornya diperbandingkan antar daerah. Misalnya kabupaten Ogan Ilir dengan kabupaten sebagai hasil perbandingan. Dan juga diperbandingkan juga seluruh daerah di provinsi lain kabupatennya. Sehingga ketika daerah lain mencapai nilai maksimal di daerah kita berapa, itu untuk proporsional aktual. Artinya di proporsional aktual ini memungkinkan angka lebih dari 100 nilai maksimum. Contohnya ada di cadangan pangan, mungkin aja cadangan pangan kita lebih dari 100%. Kemudian ada juga di wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara selama 2 tahun, mungkin aja dari 100%. Nah, ini yang dimaksud dengan metode proporsional aktual. Nilai maksimum dan minimumnya itu bisa lakukan atas 100. Kemudian juga ada metode yang dinamakan metode distribusi frekuensi berdasarkan kementerian lembaga. Nah, ini nilai ini adalah interval nilai 20 Bapak Ibu sekalian. Ini dari kementerian lembaga yang menangani khusus urusan wajib pelayanan dasar, urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, permukiman rakyat dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Trans-Timur Linmas dan sosial. Ini namanya distribusi frekuensi KL. Nilai kita tuh 0 sampai 20 nilai 1, 21 40 nilai 2, 41 63 nilai evaluasinya, 61 84 dan 81 sampai 100 itu nilainya 5. Itu metode distribusi frekuensi secara KL. Ada juga distribusi frekuensi secara keseluruhan, artinya bobotnya itu dibatasi 100 dan yang maksimal dan 0 yang minimal. Nah, ini menghasilkan skor kinerja setiap IKK. Lanjut Mas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rapotnya nih berdasarkan Kemen dari nomor 100.2.1.7 strip 6646. Ini baru gambaran
rapot yang kinerja penyelenggara pemerintah daerah dalam hal ini kinerja bupati wali kota berdasarkan aspek bobot perhitungan. Ada yang dinamakan CKM, itu namanya capaian kinerja makro. Artinya capaian kinerja makro di tahun kinerja Bapak Ibu sekalian di 2022. Rinciannya. Kemudian CKUP, capaian kinerja urusan pemerintahan. Berarti adalah ini kinerja 2022. Ada CFUP, capaian fungsi penunjang urusan pemerintahan. Berarti sama. Capaian fungsi penunjang itu di tahun 2022. Dan ada PKM. Nah ini pertumbuhan kinerja makro. Artinya pertumbuhan kinerja makro adalah tren kinerja makro selama 2 tahun. 2022-2021. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu nilainya tuh sejauh mana kinerja Bapak Ibu sekalian di pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, sumber penilaiannya seperti apa. Nah kalau Palembang Sumatera Selatan lebih cenderung stabil Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang rendah. Mungkin ketika rendah itu nilainya di bawah 3 Bapak Ibu sekalian. Muara Enim ya, ada Muara Enim yang ada ya? Baik. Muara Enim Pak, saya orang Muara Enim Pak. Saya asli Pak. Nah Muara Enim ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, capaian makronya itu 2,2, berarti kan indeks pembangunan manusia, mungkin angka kemiskinannya dia meningkat 2 tahun kan. Kemudian juga kinerja perangkat daerah belum tergambar bagus di 32 urusan. Yang bagus kemarin ini mainnya di pertumbuhan kinerja makronya. Nah, kemudian dari lahan ya, lahan parah aja dengan mana lahan. Ada lahan yang ada. Lahan kehidupannya orang kemudian. Ini lahan yang agak rendah itu fungsi penunjang yang berarti sejauh mana BPKAD-nya, BKD, bagian barang jasa, ini menyampaikan data. Berarti nilainya masih 0,77. Musirawas, kemudian musik Bandung ini, Bapak Ibu sekalian datanya. Jadi kalau ada yang mau bertanya nanti sumbernya seperti apa ya dari indikator kinerja kunci, ya kan? Indikator kinerja kunci makro. Jadi nanti kendala-kendala itu coba kita atasi lah tahun ini supaya kita juga bisa maksimal. Karena setiap IKK itu memang secara persentase pasti nilainya maksimal adalah 100. Tapi ada perlakuan indikator kinerja kunci maksimumnya bukan 100. Contohnya di perhubungan, rasio konektivitas perhubungan yang menghubungkan angkutan darat dan angkutan sungai itu keterisian penumpang nilai maksimal 1. Jadi kita kalau Bapak Ibu sekalian dari bagian pemerintah memberikan nilai 100, nilai jadi 0. Itu harus hati-hati terkait perlakuan terhadap IKK. Jadi Bapak Ibu sekalian nilai, nanti Mas, next. Nah ini yang sangat disayangkan pagar alam ya, pagar alam ada yang ada pagar alam itu dan tempat lawang ya. Belum. Ada pembuktian di sini inspektoratnya tidak mereview Pak. Oh iya belum. Jadi kendala di 2023 kemarin ketika 31 Maret inspektorat melakukan verifikasi, ya kan mungkin pada saat itu sudah aman ya, inspektoratnya sudah memberikan status oke. Tapi ketika dilakukan pemutahiran di bulan Juli, yang satu lubang itu di atas ini, yang IKK rekam. Tapi IKK makronya dari baku mati dia mulai dari awal lagi. Nah, sehingga 2 kasus ini bisa terlihat, Empat Lawang dan pagar alam. Inspektoratnya lupa. Ketika 31 Juli 2023 kemarin memberikan status verifikasi. Sehingga mereka merugikan nilai kinerja Bupati Empat Lawang dan Wali Kota Pagar Alam. Nilainya 0. Ini makanya nyawa nilai PPD itu di atau tahun ini kebijakan bimbingan kita inspektorat nilai nyawa. Kita masih berpatokan pada pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 2014 bahwa penyampaian LPPD 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu 31 Maret. Terkait ada perbaikan, mungkin data yang masih belum update adalah data audit di BPK. Nah itu belum mungkin. Kita nggak tahu apakah pimpinan dari Kemendagri bisa
bisa membuka lagi, itu kebijakan pimpinan. Artinya kita di sisa hari terakhir harus fokus, baik itu tim komisioner BPD dan tim review RPPD. Lanjut, next. Nah ini menurut saya nih, ini bahan ini baru saya sampaikan di sini. Kalau tadi seperti Bu Kabak bilang kan alasan-alasannya mutasi kasus perencana sehingga tidak ada data. Kalau ini fokus bagaimana strategi peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyampaian data dukung RPPD. Pertama, tim penyusun dan tim review RPPD harus paham definisi operasional setiap indikator sehingga mengetahui sumber informasi data. Jadi RPPD itu simpel aja Pak. Asal tahu datanya dari mana, sampaikan dulu. Misalnya nih, udah jelas urusan pendidikan, datanya data politik, ya kan? Terus penyebutnya data pendudukan, berarti datanya dukcapil. Udah tinggal diminta saja itu. Itu dulu memahami bagaimana yang dimauin oleh indikator, ya kan? Kemudian ada juga indikator yang memang tidak menjadi milik dinas itu sendiri. Misalnya terkait realisasi pupuk ya, terhadap kebutuhan kelompok tani. Itu kadang-kadang antara dinas perdagangan dan dinas pertanian ya, atau dinas ketahanan pangan itu bisa saling menyampaikan data dukung. Nah, supaya paham Bapak Ibu sekalian, harus sering tanya-tanya ke provinsi. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu sekalian, lihat indikator kinerja kunci supaya paham. Provinsi kan sering menemui ini data kinerja kabupaten kota gimana, atau dengan melakukan studi banding antar daerah bagaimana sih supaya menyampaikan data dukung yang baik sesuai dengan pedoman penyusunan RPPD. Ini kayak kami aja sekarang nih, kemarin yang membela ke Bekasi, saya ke Indramayu, adalah acara sampai Jumat, bisa pulang, saya hadir di sini. Nah ini baru nyampe, baru mau menikmati kota Palembang, barusan diskusi lagi besok ke Kota Depok, ke rumah saya. Jadi kita pulang. Itu makanya pentingnya RPPD supaya minta tes pembinaan dari pusat atau dari provinsi. Dan kami pun untuk menjangkau 415 kabupaten, 93 kota itu tidak sanggup. Aku ada. Itu provinsi. Untuk tahun ini kita bantuan provinsi Bapak Ibu sekalian. Untuk paham dulu, belum kenilai ya. Kalau nilai mungkin kita yang tahu, provinsi nggak tahu. Nilai IKK mana, ini yang maksimal berapa, minimal berapa, kita yang tahu, provinsi nggak tahu. Karena kan ini basis sistem SDLPB. Kemudian yang kedua adalah mengurangi kesalahan input elemen data. Ini peran ambil. Jangan sampai datanya tidak ada koma, dikasih koma. Batal itu capaiannya, ya kan? Jangan sampai datanya itu 1 juta diisi 1,00,00. Aduh, batal itu. Itu pengalaman saya simpel ya. Ini artinya siapa nanti yang ditugaskan ketika menginput data di SLPPD itu harus orang yang bisa bertanggung jawab. Berarti kan dikoordinir oleh kepala bagian pemerintahan dan perspektif sebelum diberikan status. Itu jangan sampai ada salah input, fatal nilainya. Kemudian yang ketiga, masukkan indikator kinerja ke dalam dokumen perencanaan. Nah ini berarti kan Bapeda. Jadi maksudnya itu kita ada Permendagri 90 tahun 2019. Di situ nomor 1 sudah indikator program, kegiatan dan subkegiatan. Nah indikator yang mendukung nilai RPPD ini dimasukkan dalam dokumen perencanaan itu. Saya paham karena kalau saya cek terkait indikator yang ada di dalam dokumen perencanaan itu memang tidak sesuai dengan RPPD. Tapi sifatnya itu menjadi data pendukung dalam mendukung ikatan RPPD, ikatan outcome, ya kan? Jumlah anak yang diberikan bantuan dengan BOS misalnya, fasilitas tenaga pengajar yang bersertifikat. Pasti nanti tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayahnya untuk bersekolah. Itu harusnya bisa dimasukkan ke dokumen perencanaan. Kemudian yang keempat mungkin memahami karakteristik indikator kinerja kunci. Nah, ini makanya butuh dia nih. Kan nggak mungkin bagian pemerintahan paham datanya itu semua yang ada di perangkat daerah. Ketika sudah menjadi kewajiban yang digugurkan, dia tidak paham apakah nilai diikut itu adalah nilai yang berkarakteristik positif atau negatif.
Jadi kalau seluruh IKK di kabupaten kan ada 126, itu memang hampir semuanya adalah positif. Berarti dia angka 100 maksimal. Tapi ada beberapa IKK yang negatif, contohnya di urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Di indikatornya berbicara adalah jumlah rumah tidak layak huni. Ini IKK-nya negatif untuk usia ini. Program pemerintah terkait mengurangi jumlah rumah tidak layak huni itu semakin bagus dibagi pada seluruh rumah. Jadi jangan disampaikan program pembangunan terhadap rumahnya, tapi sisa rumah tidak layak huni. Itu IKK negatif. Kemudian ada juga IKK negatif terkait dengan kekerasan perempuan. Ini kan terkait TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang. Kan 1/100 itu. Jadi IKK ini semakin sedikit korban kekerasan perempuan dari jumlah perempuan itu semakin bagus. Jadi indikatornya negatif. Kemudian ada juga terkait juga dengan tingkat kemacetan ya, dinas perhubungan atau yang dinamakan IKK-nya volume per kapasitas. Nah ini angka yang diinput adalah harus ingat 0/1. Berarti kalau angka 1 dia jelek nilainya, macet daerah dia nggak mungkin. Dan kalau mengukur tingkat kemacetan itu ada kriteria A sampai D. Kalau D itu sedikit macet, jalan tol. Berarti daerah macet. Nah, ini harus memahami karakteristik indikator kinerja kunci secara komprehensif ya, jangan satu-satu IKK atau satu-satu urusan. Kemudian yang selanjutnya strategi adalah memahami batas maksimal. Nah ini batas maksimal penginputan data kinerja. Nanti Pak Beres juga bisa menambahkan. Tidak semuanya akan maksimal 100 Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan masuk ke IKK yang saya sampaikan tadi. Data maksimal tidak selalu 100. Misalnya opini laporan keuangan yang disampaikan oleh BPK itu kan 10 tahun. Berarti angka maksimal itu 10, bukannya 100. Terus manajemen aset terkait dengan pertanyaan sejauh mana pemerintah menangani aset, melakukan hubungan penganggaran, ada SOP-nya juga, ya kan? Dan menginventarisasi aset. Juga harus angka maksimal 4, yang ditanya 4 jangan input 100. Itu memahami batas maksimal. Kemudian strategi yang berikutnya ini strategi dari saya, Pak Belo mungkin ada lagi. Seluruh data IKK wajib diberikan status verifikasi sektoral. Harus wajib dibahas sektoral. Karena dari hasil evaluasi tahun lalu masih ada satu daerah itu di Papua. Semakin bagus sih. 2 tahun lalu hasil evaluasinya 16 daerah tidak ada nilai. Tahun ini 1 daerah. Tetapi inspektor juga nggak bisa disalahin kalau tim menyusun LPPD-nya nggak nyampein data sama data dulu, bagaimana harus diverifikasi? Harus kemudian yang terakhir strategi. Nah ini saya sampaikan tadi, penyusunan dilaksanakan mulai tahun berjalan. Jangan menunggu di tahun berikutnya pada saat penyampaian LPPD tahun input. kinerja harus ini strategi dari saya. Mas.